Yang terhormat Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Yang kedua, yang terhormat Ibu Ivana Tri Harniawati Sarjana Pendidikan selaku Mentor MOOC PPPK di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Dan yang ketiga, yang terhormat Bapak Ibu Guru rekan sejawat SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara MOOC PPPK hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti seluruh rangkaian acara. Acara MOOC PPPK ini bertujuan untuk membekali para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN. Melalui MOOC ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bekti Linda Mei Larasati SPD yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Kemudian, saya ingin memperkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Agung S. Priyadi, Sarjana Pendidikan. Selamat datang Bapak Agung S. Priyadi. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah oleh Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, pemaparan materi hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Nomor 4, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya setelah pemateri selesai menyampaikan materi. Kelima, penandatanganan berita acara oleh mente, mentor, dan kepala sekolah. Nomor 6, penutup. Dan yang terakhir, ada foto bersama. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak bersama penyampaian materi dari saya ulangi. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah oleh Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ivana Sarjana Pendidikan selaku mentor. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Pasar Kliwon dan juga yang saya hormati pula Bapak Agung S. Priyadi SPD. Pertama-tama Bapak Ibu, tidak henti-hentinya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Bapak Agung yang hari ini nanti akan memaparkan
memaparkan seminar-seminarnya. Selamat datang dan selamat Bapak sudah melampaui tahapan-tahapan yang sampai saat ini penjenengan bisa menjadi pegawai P3K yang ditempatkan di SD Negeri Pasar Kliwon sesuai dengan visi Dinas Pendidikan, yaitu menciptakan pendidikan yang bermutu. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan di SD Negeri Pasar Kliwon ini benar-benar bisa meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Pasar Kliwon. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sedikit pesan, panjenengan sekarang sudah menjadi pegawai P3K bagian dari ASN. Tingkatkan kinerja panjenengan sesuai harapan dari pemerintah Kota Surakarta, sesuai harapan dari Dinas Pendidikan. Benar-benar panjenengan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kota Surakarta, khususnya di SD Negeri Pasar Kliwon. Itu harapan kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak tepat. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita simak bersama penyampaian materi dari Bapak Agung S. Priyadi mengenai laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul Penerapan Game Based Learning atau GPL untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5B di SD Negeri Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kepada Bapak Agung S. Priyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta. Yang terhormat Ibu Ivana Triharniawati Sarjana Pendidikan selaku Mentor MOOC PPPK tahun 2025. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Pasar Kliwon Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di acara seminar hasil orientasi tanpa kekurangan apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di akhir nanti. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas kelonggaran waktunya menghadiri seminar pada pagi hari ini. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di SD Negeri Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Yang pertama, mohon izin untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Agung S. Priyadi, Sarjana Pendidikan, NIP PK 1991 04 20 2024 211013. Jabatan sebagai guru kelas unit kerja di SD Negeri Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Untuk biodata diri dari mentor MOOC tahun 2025 ini, yaitu Ibu Ivana Triharniawati Sarjana Pendidikan dengan NIP 1984 0522 2014 06 2002. Jabatan sebagai guru kelas unit kerja SD Negeri Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
yang menjadi dasar hukum pelaksanaan orientasi PPPK tahun 2025 ini. Yang pertama adalah UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 6. Pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K atau PPPK. Yang kedua, PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK tentang pengembangan kompetensi. Yang ketiga, Permenpan 14 tahun 2019 tentang pembinaan PPPK yang menduduki jabatan fungsional. Yang keempat, Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan yang diisi oleh PPPK. Yang kelima, Peraturan LAN nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi PPPK. Yang menjadi latar belakang dari hasil laporan pada pagi hari ini adalah PPPK adalah sebagai pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Dalam mempersiapkan PPPK agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi PPPK yang baru diangkat. Orientasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga akan lahir ASN yang berkualitas. Maksud dan tujuan dari pelaksanaan orientasi ini, yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Timeline kegiatan pelaksanaan orientasi PPPK Angkatan 2 tahun 2025. Untuk pembukaan dilaksanakan tanggal 16 Mei 2025. Pembelajaran mandiri melalui Soloasis mulai tanggal 21 Mei sampai 5 Juni 2025. Evaluasi akademik dilakukan tanggal 10 dan 11 Juni 2025. Remedial dilaksanakan tanggal 12 sampai 13 Juni 2025. Orientasi tempat kerja mulai tanggal 12 sampai 24 Juni 2025. Dan seminar hasil orientasi tanggal 25 dan 26 Juni 2025. Dan bertempat di SD Negeri Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk misi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misinya yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.
struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta dipimpin oleh seorang wali kota dan wali kota yang dibantu oleh perangkat daerah. Yang pertama, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Yang kedua, badan daerah. Yang ketiga, inspektorat daerah. Yang keempat, dinas daerah. Dan yang terakhir adalah kecamatan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan berkualitas, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, serta pendidikan non-formal. Adapun visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, dan adapun misinya meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna, serta meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Untuk SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta dipimpin oleh seorang kepala dinas dan memimpin kelompok jabatan fungsional dan sekretariat dan dibantu oleh bidang-bidang yang lain. Penilaian kerja PPPK. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Hal ini sesuai dengan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Profil unit kerja. Peserta ditempatkan di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta yang beralamatnya di Jalan Kapten Mulyadi nomor 137 Kedung Lumbu, Pasar Kliwon, Kota Surakarta. NPSN 20328304, status sekolah negeri. Visi dan misi SD Negeri Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Untuk visinya, mau terwujudnya peserta didik yang bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Adapun misinya, yang pertama, membimbing siswa untuk melaksanakan ajaran agama. Yang kedua, membentuk kepribadian yang mantap dan mandiri. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang keempat, mengembangkan bakat dan potensi peserta didik. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan sesuai dengan wawasan lingkungan. Struktur organisasi dan tata kerja SD Negeri Pasar Kliwon, Surakarta. SD Negeri Pasar Kliwon, Kota Surakarta dipimpin oleh kepala sekolah yang saat ini dijabat oleh Ibu Ratnawati Sarjana Pendidikan, dan komite sekolah adalah Bapak Sumitro. Adapun jumlah rombel kelasnya ada 12 kelas. Untuk kelas 1A yaitu Ibu Faridatul Akadia Sarjana Pendidikan. Untuk 1B Ibu Esti Budiati Sarjana Pendidikan. 2A Ibu Patmini Utami Sarjana Pendidikan. Kelas 2B Ibu Bekti Linda Mei Larasati Sarjana Pendidikan. Kelas 3A Ibu Yayu Rohmani Dewi Sarjana Pendidikan. Kelas 3B Ibu Bella Tunggadewi Sarjana Pendidikan. Kelas 4A Ibu Ivana Trihatnyawati Sarjana Pendidikan. Kelas 4B Ibu Firada Putri Kusuma Dewi Sarjana Pendidikan. Kelas 5A Ibu Rizky Saktiani Sarjana Pendidikan. Kelas 5B Bapak Agung Is Priyadi Sarjana Pendidikan. Kelas 6A Ibu Nadia Devina Arya Putri Sarjana Pendidikan.
kelas 6B, Bapak Sulistiono, Sarjana Pendidikan. Untuk Bapak Ibu Guru Mapel, yang pertama Mapel Agama Islam, Ibu Erna Kumala Sofiana, Sarjana Pendidikan. Mapel Agama Islam, Bapak Linggar Panidi, Sarjana Pendidikan. Guru Agama Katolik, Ibu Gregoria Rosari Dewi, Sarjana Pendidikan. Guru Olahraga, Bapak Rudianto, Sarjana Pendidikan. Dan guru olahraga yang kedua, Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Untuk operator sekolah, Ibu Evi Fatmawati, dan penjaga sekolah adalah Bapak Samin. Tugas pokok dan fungsi PPPK di sekolah. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Berdasarkan hasil observasi, identifikasi isu yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik kelas 5B di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik kelas 5B di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Yang ketiga, model pembelajaran masih terpusat pada guru. Isu yang dianggap berdasarkan identifikasi isu di atas yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik kelas 5B di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Berdasarkan identifikasi isu dan isu yang diambil tadi, peserta mengambil gagasan inovasi yaitu penerapan game based learning atau GBL untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5B di SD Negeri Pasar Kliwon Kota Surakarta. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, berkonsultasi dengan mentor tentang isu yang akan diambil. Yang ketiga, merencanakan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 5B. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran game based learning atau GBL pada peserta didik kelas 5B. Yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran. Rencana dan hasil kerja PPPK. Rencana dan hasil kerja di tahun yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran dengan menggunakan Wordwall atau aplikasi Wordwall. Yang kedua, di tahun yang kedua menerapkan pembelajaran dengan menggunakan Quizzes. Tahun yang ketiga menerapkan pembelajaran dengan menggunakan Kahoot. Untuk tahun yang keempat menerapkan game based learning pada semua mata pelajaran. Di tahun yang kelima berbagi praktik baik dengan teman sejawat tentang game based learning. Kesimpulan dari hasil orientasi yang dilakukan yaitu berdasarkan data hasil observasi dan identifikasi isu yang telah dilakukan, penulis yakin penerapan model pembelajaran ini dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Hal ini dilakukan dengan harapan game based learning atau GBL dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan membuat mereka lebih semangat untuk belajar. Untuk sarannya, melihat dari tujuan rencana kerja tersebut, diharapkan penerapan pembelajaran berbasis permainan atau game based learning dapat segera dilaksanakan ke peserta didik sehingga dapat memberikan dampak yang positif dalam proses pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi mentoring peserta orientasi dengan ibu mentor. Kemudian demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Agung S. Priyadi, Sarjana Pendidikan, atas materi yang sangat bermanfaat sekali. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan kami akan mempersilahkan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Septiani. Izinkan saya bertanya, Bapak Agung. Selain meningkatkan motivasi belajar siswa, apa manfaat dari penerapan model pembelajaran game-based learning ini? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizky untuk pertanyaannya. Untuk selain manfaat yang apa manfaat lain dari pembelajaran ini? Yang pertama, dengan model pembelajaran game atau permainan, siswa atau peserta didik itu akan ikut terlibat langsung. Yang kedua, dengan terlibat langsungnya peserta didik secara tidak langsung, itu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan Bapak Ibu semua. Jadi anak-anak diajak untuk kegiatan secara aktif, apalagi bermain game. Saya yakin anak-anak pasti sangat senang. Kemudian dengan bermain game, di dalam game itu kan ada yang namanya kompetisi. Nah, dengan adanya kompetisi tersebut dapat meningkatkan cara berpikir kritis peserta didik. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan keterampilan sosial bagi peserta didik. Itu Bu Rizky, selain manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan game-based learning ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Salam sejahtera, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini dengan keadaan baik, sehat, dan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tidak lupa salam dan sholawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya di akhirnya. Yang saya hormati Ibu Ratnawati selaku Kepala Sekolah SDN Pasar Beruang Kota Surakarta, yang terhormat Bapak Ibu Guru rekan sejawat. Terima kasih Pak Agung, paparannya yang bagus luar biasa. Tapi tadi dari pemaparan ada sedikit PR ya, apa yang membuat anak-anak itu kok kurang motif dalam belajar. Itu PR buat kita nih. Tapi bukan itu pertanyaan dari saya. Yang ingin saya tanyakan itu apa perbedaan antara game-based learning dan gamifikasi? Perbedaannya apa? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ivana. Perbedaan antara game-based learning dengan gamifikasi adalah untuk game-based learning itu menggunakan game sebagai media utama dalam pembelajaran. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk rencana hasil kerja tahun pertama menggunakan whiteboard. Jadi di whiteboard itu kita bisa mengisi konten untuk dijadikan media pembelajaran anak-anak. Kemudian selain itu juga ada menggunakan quizzes, Kahoot, dan beberapa aplikasi game lainnya. Jadi dalam game-based learning itu kita memanfaatkan aplikasi game untuk media utama pembelajaran. Sedangkan untuk gamifikasi, yaitu kita menerapkan atau menggunakan elemen-elemen game ke dalam proses pembelajaran. Contoh dari elemen-elemen game tersebut, yang pertama adalah sistem poin. Saya yakin Bapak di sini, Bapak Ibu semuanya sudah pernah bermain game. Kalau kita bermain game, kita akan mendapatkan poin. Misalkan kita berhasil menyelesaikan misi tertentu, kita mendapatkan poin. Nah, dari
game itu kita adaptasikan ke pembelajaran kita. Kita membuat suatu permainan kompetisi dengan anak-anak, kemudian kita memberikan poin. Nah, itu artinya kita sudah menerapkan gamifikasi, Bapak Ibu. Selain poin, juga bisa memberikan hadiah atau reward. Dalam kita bermain game, itu kan pasti ada misi. Misalkan dari tahap atau stage 1 ke stage 2. Di situ ketika kita mengalahkan atau menyelesaikan misi tersebut, kita akan mendapatkan hadiah. Nah, itu bisa juga kita terapkan kepada peserta didik kita. Mungkin itu Ibu Ivana untuk penjelasan mengenai game-based learning dan gamifikasi. Ya, terima kasih. Berarti kayak media alatnya itu kayak HP Bisa menggunakan HP, bisa diakses menggunakan HP atau laptop perangkat komputer gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara. Mungkin ada saran dari Bapak Ibu guru, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Secara keseluruhan pemaparan dari Bapak Agung sudah sangat jelas dan bagus sekali, Pak. Ini saya cuma mau saran satu aja, Pak. Untuk penerapan game based learning atau GBL untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu sangat menyenangkan. Tentunya bagi anak-anak sangat senang, Pak, gembira sekali kalau suruh main game. Atau sebaiknya itu dimulai dari kelas bawah itu bisa, Pak, ya? Untuk semester 1 besok mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara kepada Ibu Ivana, Ibu Ratnawati, dan Pak Agung Ispriyadi. Silakan menempatkan diri untuk penandatanganan berita acara kegiatan hari ini. Terima kasih dan dipersilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah, rangkaian acara MOOC PPPK pada hari ini telah selesai. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh peserta. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.